Kewirausahaan kelas manajemen 2C yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Zahra Nurwaya Novita. Saya Hilda Mustika Putri. Saya Rahmawati. Saya Tora Fitria Ramadhani. Saya Rizkita Putri Ramadhani. Saya Usyatul Hasanah. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini saya sedang berada di MS Glow Agen Durian 3. Nah, di sini saya akan mewawancarai ownernya langsung. Sebelum itu kita akan masuk ke pakuannya dulu yuk. Jadi di sini kita sudah bersama dengan ownernya. Dan juga kita akan mempertanyakan beberapa pertanyaan mengenai bisnis selama ini. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Bisnis usahanya ini apa sih, Kak? Jadi jenis usahanya ini yang bergerak di bidang kosmetik tentunya. Jenis produknya itu seperti apa? Dan kegunaannya itu untuk apa? Kalau untuk produknya sendiri itu banyak sih ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia tersedia semua di MS Glow gitu. Kemudian harga yang kakak pasarkan itu berapa? Nah, untuk agen resmi, untuk harga itu dia udah diatur dari pusat, jadi kita tinggal menyesuaikan harga penjualan sesuai dengan harga yang ditentukan dari pusat gitu. Jadi dia nggak bisa jual yang semena-mena, misalkan harga standar pusat 300 terus mau diturunkan jadi 250 itu nggak bisa karena sudah ada peraturan dari pusat gitu kan. Tapi kalau misalkan harga mau dinaikkan itu bisa. Proses awal kakak mulai usaha ini gimana sih? Langkah apa yang pertama kakak ambil? Kalau yang ditanyakan itu proses, jadi dulu ini kan baru berdiri baru 2 tahun ya. Jadi kalau misalkan yang dipertanyakan proses, dulu itu MS Glow ini usaha sambilan sih, ya kan? Usaha sambilan di samping dari usaha lain. Nah, jadi dulu itu aku kan masih fokus di toko bangunan sama internet provider itu kemarin. Nah, karena memang passionku ada di bisnis kecantikan, jadi aku melebur kembali ke bisnis kecantikan. Sebelum di MS Glow ini juga aku pernah ngejalanin bisnis lain di merek lain. Misalkan kayak kemarin tuh kan ada Jafra, tapi itu nggak berlangsung lama karena fokusnya masih di toko bangunan. Nah, tapi ini ketemu yang passion yang benar-benar aku suka gitu. Nah, di MS Glow ini jadi dari kemarin yang cuman bermodalkan 3 juta sekarang udah bisa jadi agen yang bermodalkan sekitar 200-300 jutaan pada waktu itu. Persyaratannya kan kayak gitu. Jadi setiap kita mau join itu kan dulu kita ada dikasih pilihan tuh, penempatannya mau jadi apa, mau jadi reseller, mau jadi member, mau jadi agen atau distributor sesuai kemampuan kita gitu kan. Jadi awalnya itu karena ini bisnis sampingan gitu kan, aku join dulu di reseller sambil ngelihat pangsa pasar, kira-kira gimana nih MS Glow, apa MS Glow itu udah rame belum di Brow ini gitu kan. Terus itu ya udah aku join reseller, nggak nyampe 3 bulan, 2 bulanan itu udah kelihatan gitu, oh ternyata jadi reseller ini lumayan juga ya. Nah, jadi antara reseller, member, agen, dan distributor mereka ini punya selisih harga karena ada selisih pengambilan juga. Jadi kalau misalkan reseller itu kan ya bisa dibilang keuntungannya sedikit agak lebih kecil, makanya kemarin itu join lagi untuk up ke member statusnya.
Nah alhamdulillahnya di member itu nggak nyampe 1 tahun, mungkin sekitar 5 bulanan udah up kembali jadi agen. Nah jadi kan untuk reseller modal awalnya tuh 3 juta tuh, dan untuk member itu modal awalnya 21.800.000 sekitaran itu. Dan untuk agen kemarin itu dengan modal 100 juta baru bisa jadi agen. Nah sampai saat ini alhamdulillah udah ini sih, nggak nyampe waktu 2 tahun udah bisa jadi agen gitu. Wah, jadi perjalanannya cukup panjang guys ya. Nggak mudah ternyata, banyak juga urutannya sebelum kita menjadi agen. Setelah usaha kakak berjalan 2 tahun ini, ada perkembangan nggak sih? Perkembangannya bagaimana gitu maksudnya? Kalau yang ditanyakan perkembangan, alhamdulillah ada sih perkembangan. Yang pertama dari lokasi. Jadi lokasi itu kemarin waktu kita bermodalkan jadi reseller, kan kita cuma memanfaatkan lokasi di rumah tuh. Jadi rumah itu ruang tamu, kita sulap tuh jadi toko kecil, ya kan kemarin itu. Terus itu pas udah up lagi jadi member masih di toko kecil itu juga. Pas udah jadi agen, kita putuskan buat turun ke bawah dan lebih memperluas toko kita itu. Nah, sekarang kan juga kakak ini pelanggannya sudah Masya Allah udah banyak, pengikut di Instagramnya juga udah banyak. Nah, buat kalian yang belum follow Instagramnya nanti bisa lihat di bawah ya guys. Nah, teknik pemasaran yang kakak gunakan itu gimana sih? Untuk teknik pemasarannya itu dia aku lebih mikir kira-kira misalkan aku jadi pembeli, aku ini bisa senang kalau misalkan dikasih apa dari toko, misalkan ada gift yang harus disediakan, ada promo, ada potongan harga. Jadi aku menempatkan diriku sebagai customer gitu. Jadi seandainya customer senang, pemasaran itu lebih mudah dan lebih gampang. Apalagi kalau misalkan bukan antara owner sama customer, cuman kayak sharing-sharing antara teman ke teman, konsultasi kayak gitu kan, biar lebih akrab, lebih ini juga sih, lebih mengikat silaturahmi. Nah itu juga sebenarnya sebagian dari teknik pemasaran juga. Kemudian kendala kakak selama membuka usaha ini ada apa aja dan gimana kakak cara ngatasinnya? Kalau kendala itu tentu di persaingan ya, tapi nggak perlu takut sama persaingan sih, karena rezeki kan sudah ada yang atur. Buktinya kan di toko bangunan di Jalan Durian 3 ini mungkin udah ada 4 atau berapa gitu kan, tapi ya itu sih, rezeki udah ada yang atur. Jadi kita nggak takut mau naik turun itu wajar dalam bisnis kayak gitu. Jadi kalau usaha tuh emang saling bersaing ya kan? Iya, apalagi kayak kemarin ada isu MS Glow ini ada Mercury, MS Glow ini ada, pokoknya banyak yang menjatuhkan gitu kan. Kita tetap optimis aja, ini cuman semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Kita tetap kasih customer dengan bukti-bukti real yang betul-betul dari kita punya sendiri, bukan yang dari testi orang, enggak. Jadi yang testi kita sendiri kita sharing kembali ke orang, enggak kok. Dan ini konsul bukan konsul yang sekali konsul ditinggal, enggak, tapi yang wajahnya memang bermasalah benar-benar itu kita dampingi dari awal sampai dia glow up. Masya Allah. Tahu nggak kak untuk omset per bulannya dan per tahunnya itu kira-kira berapa? Kalau untuk omset sendiri di penjualan kotor itu bisa tembus 1 bulan ya. 1 bulan itu bisa tembus 350, dan terkadang 400 itu dalam 1 tahun. Kemarin 400 itu ada sempat nyentuh 2 kali.
tapi 300 itu udah pasti gitu. Jadi kalau untuk laba bersihnya kurang lebih di 50 juta 1 bulan. Itu 1 bulan. Jadi nanti bisa dikalikan dalam 1 tahun. Tapi kan kita dari laba bersih itu kita juga ada ngasih reward ke bawahan kita, kayak reseller, member yang ada di bawah kita gitu kan, ngasih reward emas, misalkan HP, iPad, motor. Tapi itu tergantung dari pengambilan mereka, jadi biar mereka lebih semangat dan kita juga saling bergantung gitu. Jadi memang kayak gitu sistemnya di MSG. Untuk toko ini kakak menyewa atau milik sendiri? Kalau untuk lokasi toko ini, alhamdulillahnya sih punya sendiri, gitu kan. Tapi kan kemarin kan kita waktu 2 tahun yang lalu itu masih di rumah kecil, di kontrakan. Itu kan karena kita masih ngeliati perkembangan pasar, peminat pasar juga gitu kan. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke bawah, ke toko ini sekarang. Padahal toko ini dulu itu kita sewakan ke PT KMJ apa ya, pokoknya ke PT itu. Sampai akhirnya kita betul-betul mutusin stop kontraknya dan akhirnya kita memperlebar sayap di sini. Nah, sekalian untuk info nih kak buat para penonton. Untuk jam operasionalnya tuh dari jam berapa dan hari apa aja? Nah, kalau untuk jam operasional kerja, kita itu buka dari jam 8 sampai jam 9 malam di hari Senin sampai Sabtu doang. Tapi jam 12 sampai jam 1 itu kita tutup dulu, tutup istirahat siang, makan siang gitu kan. Ya, nanti hari Minggunya dari jam 8 sampai jam 12, kemudian buka kembali dari jam 5 sampai jam 9 malam. Oke, yang terakhir nih kak, berikan motivasi dong buat para pebisnis. Motivasi buat kalian yang baru mau memulai bisnis, yang pertama itu keyakinan sih. Yakin apapun yang kalian jual itu adalah produk yang bagus, bermanfaat, dan orang selalu menginginkan dan membutuhkan. Jadi lebih kayak ke kebutuhan gitu sih. Kayak misalkan minyak goreng, kita kan selalu perlu minyak goreng untuk makan gitu kan. Jadi itu barang yang pasti akan keluar. Nah, yang kedua, optimis dan disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Misalkan kalau berjualan online, kita kan online sama offline nih. Jadi kalau misalkan online, ya lebih gencar promosinya, misalkan di IG, FB, WA gitu kan. Sama kalau di offline kita juga lebih kayak misalkan customer datang nih, kita lebih promosi. Kan nanti ambil ini ada diskonnya, nanti ambil ini ada hadiahnya. Nah itu promosi offline-nya lebih kayak gitu sih kalau kita. Terus yang ketiga itu pantang menyerah. Jadi yang keempat itu mindsetnya harus positif, karena mindset itu kan berpengaruh di semangat kita, semangat kerja gitu kan, biar nggak down dan banyak pikiran. Kenapa ya begini, kenapa ya gini. Nah itu sebaiknya dihindarin untuk biar mood kita dalam bekerja itu nggak berubah dan nggak terpengaruh gitu. Terus yang kelima, kembangkan ide itu wajib dan berinovasi. Yang keenam tentunya pasti harus berdoa. Nah, jadi kalian yang mau buat usaha dengan modal kecil itu bisa banget ya. Yang penting kalian itu yakin, disiplin, dan optimis menjalaninya. Terima kasih juga untuk Kak Eli yang sudah menyempatkan waktunya. Dan wawancaranya kita tutup sekarang. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga untuk kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.